Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguh Allah adalah zat yang maha bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang jauh melampaui kebijaksanaan seluruh makhluk. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah adalah Ia ciptakan surga dengan segala macam kenikmatannya sebagai tempat kembali para hambanya yang beriman kepadanya. Dan merupakan bentuk keimanan kepada Allah adalah beriman kepada para nabi dan rasul yang telah Ia utus ke dunia ini. Kita diperintahkan untuk meyakini mereka sesuai dengan apa yang diberitakan dan diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang sejarah manusia, telah banyak para nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya, serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, yakni anak-anak Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Saat ibunda Maryam, Hannah binti Fakud hamil, ia melakukan nazar. Nazarnya adalah kelak anak yang terlahir itu akan dijadikan pelayan di Baitul Muqaddas. Ia berharap melahirkan seorang putra, namun saat dilahirkan ternyata bayi tersebut seorang perempuan. Menjelang kelahiran, Imran meninggal dunia. Betapa sedihnya hati Hannah saat itu. Ia pun harus berbesar hati melahirkan tanpa didampingi suami. Ketika bayinya terlahir ke dunia, ia menamakan Maryam. Meskipun tidak melahirkan bayi laki-laki, Hannah tetap melaksanakan nazarnya. Saat Maryam beranjak dewasa, Hannah mengirimkan Maryam ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Muqaddas. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun membuat permainan. Barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, dialah yang berhak menjaga Maryam. Tanpa disangka-sangka, permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Di hari berikutnya, Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Ia tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah, bahkan ia juga pandai menjaga pergaulan. Ia enggan berdekatan dengan sembarang laki-laki yang bukan mahramnya. Setiap ada laki-laki yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar terlindung dari godaan dan hal-hal buruk lainnya. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim Maryam. Alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci." Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Aku bukan pula seorang pezina, kata Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah lantas berfirman melalui perantaran Jibril, dan hal itu tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 47. Proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya, Maryam. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Sungguh penciptaan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayah wa awainahuma ila rabbatin dzati qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar dan banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air yang mengalir. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50. Ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam telah berzina. Padahal Allah telah menegaskan tentang kesucian wanita ini dari perbuatan keji itu. Dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul, yakni mengajak manusia untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Walau Allah telah menganugerahi banyak mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia Nabi Isa alaihi salam. Menurut Luqman Hakim Zuhdi, setiap nabi dan rasul dianugerahi mukjizat yang berbeda-beda. Mukjizat adalah kejadian luar biasa untuk membuktikan kenabian dan kerasulan seseorang. Mukjizat yang diperlihatkan nabi dan rasul umumnya disesuaikan dengan kondisi umat pada zamannya. Pada zaman Nabi Isa, masyarakat Bani Israel sedang dilanda penyakit materialis. Segala sesuatu serba dinilai dengan uang, emas, dan harta benda. Urusan dunia selalu dinomorsatukan, sementara menyangkut keimanan, keagamaan, dan bekal akhirat diabaikan. Berikut mukjizat Nabi Isa yang dapat diteladani. Yang pertama, paling awal terjadi ketika ia masih bayi, bahkan sesaat setelah dilahirkan. Waktu itu ia sudah bisa berbicara secara lancar dengan manusia dewasa. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan masyarakat. Hal itu terkait dengan fitnah yang dialamatkan kepada ibunya. Kaum Nabi Isa pandai berdebat dengan mengingkari adanya ruh dan hari kebangkitan. Oleh karena itu mereka meminta Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Mereka minta dibangunkan makam orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kamu jangan berharap bermimpi di siang bolong, wahai Isa. Jika kamu bisa, kami baru percaya kepadamu dan Tuhanmu. Begitu celetuk salah seorang dari kaum Israel. Baiklah, akan saya bangunkan orang ini atas izin Allah, jawab Nabi Isa terlihat tenang. Lalu Nabi Isa bermunajat kepada Allah, dan usai berdoa Nabi Isa mendekati kuburan itu. Lalu mengarahkan kedua tangannya, memanggil penghuni kubur. Seketika orang yang sudah mati itu hidup kembali. Jasad dan anggota tubuhnya masih utuh dan masih lengkap, sama seperti ketika dulu ia hidup. Ia bisa berbicara dengan orang-orang yang hadir, terutama dengan Nabi Isa. Apakah kalian sudah percaya dengan adanya hari kebangkitan atau hari akhir? Tanya Nabi Isa. Kami masih belum percaya dengan kenabianmu. Coba tunjukkan kehebatanmu yang lain, pinta seorang lainnya. Apalagi yang ingin kalian minta? Tukas Nabi Isa. Perhatikan kepada kami cara membuat burung hidup dari tanah liat. Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah. Selang beberapa menit ia mengambil tanah liat yang ada di sekitarnya. Tanah itu dibuat seperti burung, lalu ditiup dan jadilah burung yang bebas terbang ke sana kemari. Kami masih belum percaya kepadamu. Itu semua hanya permainan sihirmu, dasar pembohong, celetus masyarakat. Lantas berbarengan meninggalkan Nabi Isa. Selain itu, mukjizat Nabi Isa adalah hanya dengan menyentuh pakaian Nabi Isa, orang yang sakit bisa sembuh. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang yang buta
dan penyakit kusta. Terlahir tanpa adanya seorang ayah adalah mukjizat yang sangat agung. Namun perlu diketahui Nabi Isa bukanlah satu-satunya nabi yang terlahir tanpa ayah. Ada nabi lain yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Siapakah nabi itu? Benar, Nabi Adam alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Isa mendapat permintaan besar dari Al-Hawariyun. Hal itu bermula saat Nabi Isa menyampaikan firman Allah agar seluruh hambanya berpuasa selama 30 hari. Namun para pengikut Nabi Isa meminta hadiah di penghujung bulan. Wahai Isa putra Maryam, bisakah Tuhanmu mengirimkan kepada kami sebuah hidangan dari surga? Begitu permintaan para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa terkejut mendengarnya, namun ia tetap meminta kepada Allah untuk mengabulkan permintaan umatnya. Allah lantas mengabulkan permohonan Nabi Isa. Terdapat sebuah meja yang berisi banyak makanan atau Al-Ma'idah yang turun dari langit. Hidangan tersebut tak kunjung habis meskipun ribuan orang memakannya. Namun, keajaiban dari Al-Ma'idah ini kemudian disalahartikan oleh pengikut Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa adalah putra Allah. Lantas mereka menyembahnya. Kisah tersebut diabadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 110 sampai 120. Nabi Isa juga diberikan mukjizat untuk mengetahui apa yang orang lain makan dan simpan di dalam rumah. Hal itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 49. Pada suatu ketika orang-orang Yahudi berencana melakukan pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang-orang Yahudi menghasut Raja Damaskus, seorang musyrik penyembah bintang. Mereka mengatakan bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai agar memberontak kepada raja. Lantaran murka, raja memerintahkan gubernurnya agar menangkap Nabi Isa, menyalibnya, lalu mengikat kepalanya dengan duri. Sementara Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan sahabat Nabi Isa seperti dirinya saat penangkapan terjadi. Nabi Isa diangkat ke langit dan tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa 157 sampai 159. Dari sini kita dapat meneladani Nabi Isa, di antaranya adalah gigih dalam memperjuangkan agama Allah, menyukai silaturahim, tidak memiliki dendam, hanya bergantung kepada Allah dalam segala ujian, dan imannya sangat kuat dalam segala kondisi. Mari sejenak bermuhasabah. Sudahkah kita meneladani Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika belum, saat ini waktu yang tepat untuk memulai, karena waktu takkan pernah kembali. Fastabiqul khairat, ila liqa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.